Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan channel Parlemen Bikameral Indonesia dengan host Kang Mizan. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu kita ingat ada kegaduhan yang tinggi terkait penetapan Idul Fitri. Kegaduhannya dipicu oleh peneliti muda dari BRIN yang di dalam akun sosial medianya menyatakan akan minum darah umat Muhammadiyah yang merayakan Hari Idul Fitri lebih cepat dari Nahdlatul Ulama. Kemudian ada yang berpendapat bahwa tulisan atau unggahan peneliti muda dari BRIN ini didasarkan atas pernyataan dari mantan Ketua Lapan, Profesor Thomas Jamaluddin, yang seorang ahli ekonomi, ahli astronomi. Coba kita lihat cuplikan videonya sebentar. Ini tadi para kiai sudah menyampaikan bahwa bagaimana kita mempersatukan umat itu. Kata kuncinya sesungguhnya bukan menyatukan hisab dan ru'yat, karena itu masing-masing keyakinan tidak bisa diubah. Tetapi yang bisa dilakukan adalah menyatukan kriteria. Nah, kriteria ini harus didasarkan pada dalil syar'i. Dalil syar'inya itu mengatakan sumu li ru'yatihi, jadi sesudah maghrib kemudian di ru'yat. Dan ini sesungguhnya juga digunakan dengan kriteria wujudul hilal, karena konsep yang digunakan adalah konsep perhitungan pada waktu maghrib, dan itu yang dan konsep wujudul hilal ketika bulannya itu terlambat terbenamnya dibandingkan matahari, itu sesungguhnya konsep ru'yat. Jadi ini dan hasil kajian astronomis yang sahih. Nah, kriteria ini harus mengupayakan titik temu antara pengamal ru'yat dan pengamal hisab. Nah, ini yang sekarang terjadi. Karena pengamal hisab masih berkutat hanya pada konsep hisabnya saja, melihat posisi hilalnya. Padahal pengamal ru'yat itu harus mengkonfirmasi dengan ru'yat. Jadi ini yang mestinya harus ada titik temu untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Nah, kita perlu pahami kriteria itu di dunia banyak sekali. Di jurnal-jurnal astronomi banyak tawaran kriteria. Ada yang sifatnya optimistik, ada kriteria Yalop, Bode, Shawkat, kemudian ada Southern African Astronomical Observatory. Pertanyaan pertama, kenapa Idul Fitri dan Idul Adha di Indonesia cenderung atau selalu sama dengan Idul Fitri dan Idul Adha di Kerajaan Saudi Arabia? Padahal Indonesia 5 jam lebih cepat dari waktu Saudi Arabia. Pertanyaan berikutnya, berapa besar deviasi ketinggian hilal antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga seperti Brunei Darussalam, Singapura, dan Malaysia? Pertanyaan ketiga, apakah ada rekonsiliasi atau proving atau pembuktian
antara estimasi perhitungan astronomi dengan bukti, dengan penglihatan fisik atau penglihatan alat. Dan apakah ada pembuktian antara estimasi astronomi tentang ketinggian hilal tersebut dengan penglihatan ru'yat dengan mata telanjang tanpa menggunakan alat-alat. Kemudian pertanyaan keempat, apakah menurut ilmu astronomi itu memang betul hanya ada 29 hari atau 30 hari dalam perhitungan bulan Hijriah? Dan yang terkait, apakah mungkin 29 hari atau 30 hari itu terjadi secara berturut-turut seperti yang terjadi di kalender Masehi? Dan terakhir, kenapa dalam kalender Hijriah tidak ada tanggal 28 atau tanggal 31? Sedangkan pertanyaan untuk Kementerian Agama adalah apakah mungkin rangkaian kegiatan ru'yat melihat hilal tanpa alat yang dijadikan justifikasi rujukan untuk menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha oleh Kementerian Agama dapat dipublikasikan secara real time. Maksudnya, publik melihat akses untuk melihat rangkaian kegiatan fisik ru'yat termaksud. Apa mungkin, pertanyaan kedua ya, orang awam seperti saya dapat diberikan tugas oleh Kementerian Agama untuk ru'yat hilal secara fisik? Nah, berikutnya masalah intervensi pemerintah atas keyakinan Idul Fitri dan Idul Adha. Ada perbedaan yang tajam atas visibilitas hilal untuk Idul Fitri dan Idul Adha antara umat Muhammadiyah dan umat Nahdliyin NU serta Persis. NU dan Persis menyatakan minimal visibilitas hilal 3 derajat untuk menyatakan bahwa besok adalah Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha. Sedangkan Muhammadiyah dapat lebih rendah dari 3 derajat sepanjang bulan sudah di atas ufuk barat. Nah, yang masalahnya pemerintah biasanya menetapkan Idul Fitri dan Idul Fitra itu lebih merujuk ke keyakinan NU dan Persis. Walaupun pemerintah tidak melarang umat Muhammadiyah melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha sesuai dengan keyakinannya. Pertanyaannya, kenapa pemerintah cenderung memihak atau memaksakan keputusannya pada keyakinan kriteria NU dalam penetapan Idul Fitri dan Idul Adha termaksud? Apa mungkin pemerintah menghapus diskriminasi ini dan pemerintah menyerahkan penetapan Idul Fitri dan Idul Adha kepada masing-masing mazhab tersebut sesuai dengan keyakinan masing-masing? Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.